Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran fisika bersama Ibu Ella. Kemarin kita telah membahas atau Ibu telah membahas tentang bab besaran dan satuan. Lanjut dengan materi selanjutnya atau bab selanjutnya. Nah, bab selanjutnya tentang kinematika gerak. Apa ya itu kinematika gerak? Ada yang masih ingat? Oh iya, ini tuh pelajaran SMP tahu. Ada yang masih lupa? Nah, di sini Ibu flashback kembali ya. Mudah-mudahan pada ingat. Oh iya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya tentang kinematika gerak, Ibu ada 3 peristiwa nih. Coba kita lihat. Peristiwa pertama, ada sebuah mobil bergerak tanpa hambatan. Dia kecepatannya tetap. Yang kedua, ada mobil bergerak. Lalu di depannya ada hambatan, nabrak, dan mobil itu berhenti. Yang ketiga, ada sebuah pohon yang menjatuhkan buahnya ya. Nah, kinematika gerak itu apa ya? Kinematika gerak adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Nah, ada berapa cabang ya dalam kinematika gerak? Yang pertama, GLB, gerak lurus beraturan. Masih ingat? Wah, kayaknya masih nih. Yang kedua tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ini pun ada. Yang ketiga, gerak melingkar. Yang keempat, gerak parabola. Gerak melingkar dan gerak parabola ini penambahan tingkat SLTA. Cuma di sini kita sampai gerak melingkar saja ya. Gerak parabola itu materi SMA. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, sebelum ke GLB, Ibu mau menjelaskan tentang jarak nih. Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Perpindahan adalah selisih lintasan yang ditempuh oleh benda, titik awal dan titik akhir benda. Apa ya bedanya jarak dan perpindahan? Anda bisa membedakan? Oke, Ibu akan memberikan jabarannya ya. Check it out. Wah, Ibu punya contoh soal nih. Jika suatu benda bergerak dari titik A, B, C, D, E, F, balik lagi dia ke E dan D. Dan setiap ruasnya itu 5 cm panjangnya. Kita lihat. Nah, ini dia. A, B, B, C sampai F. Itu setiap ruasnya 5 cm ya. A, B 5, B, C 5 sampai E, F pun 5. Nah, tapi dia bergeraknya dari A ke B, ke C, ke F. Lalu balik lagi dia ke D. Nah, seperti ini. Jarak dan perpindahan bendanya berapa ya? Nah, jarak dulu. Jarak itu panjang lintasan. Dia tadi bergerak dari A sampai F balik lagi ke D. Maka jaraknya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FE ditambah ED. Karena setiap ruasnya 5 cm berarti 5 semua. Ada berapa? 5-nya 7. Berarti 5 kali 7 35 cm. Lanjut perpindahan ya. Perpindahan itu adalah lintasan atau panjang A, akhir, awal dan akhir ya. Aduh maaf nih belibet jadinya. Awal dan akhir. Awalnya A, akhirnya D. Maka perpindahannya adalah A sampai D. Setiap ruasnya 5 ya. AB 5, BC 5, CD pun 5. Berarti 15 cm. Masih bingung gak? Nah, kalau masih bingung ada satu lagi nih. Jika seorang anak kecil berlari dari titik A sampai B sejauh 4 meter. Nah, tuh anak berlari tuh dari A sampai B 4 meter. Lalu berbelok ke titik C sejauh 3 meter. Jarak dan perpindahannya berapa ya? Ingat, jarak panjang lintasan. Lintasan yang dilalui oleh anak itu adalah AB, BC. Maka jaraknya kita bisa hitung AB ditambah BC. AB-nya 4 meter ditambah BC-nya 3 meter. Totalnya jadi 7 meter. Perpindahan awalnya di A, akhirnya di C. Nah, itu bentuknya seperti apa ya? Teorema Pitagoras. Masih ingat?
rumus teorema Pitagoras. Oke, ingatkan kembali ya. Nah, mencari perpindahan memakai rumus teorema Pitagoras. Akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 4, BC-nya 3. Kita kuadratkan ya. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Akar 16 tambah 9, akar 25. Berapa ya? 5 meter. Ih, pinter ya. Wah, sepertinya sudah mulai paham ya. Mudah-mudahan ya sudah mulai paham ya. Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi intinya GLB, gerak lurus beraturan. Apa itu GLB? Kecepatan gerak benda selalu konstan. Jadi kalau kecepatannya konstan itu namanya GLB. Oke. Grafik GLB itu ada S terhadap T, jarak terhadap waktu. Semakin lama dia berkendara, semakin panjang lintasan yang dilalui oleh benda tersebut. Lalu jarak V terhadap T, kecepatan terhadap waktu. Nah, semakin panjang dia berkendara, kecepatannya tetap. Oke, ingat, kalau kecepatan konstan itu cirinya GLB. Nah, rumusan pada GLB masih ingat? Nah, ini dia, V sama dengan S dibagi T. Apa itu Bu VST? VST. V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, S adalah jarak satuannya meter, T adalah waktu satuannya sekon. Di sini Ibu punya contoh soal. Sebuah mobil menempuh jarak 300.000 meter dalam waktu 6 jam. Berapakah kecepatan yang dibutuhkan mobil tersebut? Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Apa itu, Bu? Kemungkinan pertama yang diminta adalah meter per sekon. Jadi tergantung soalnya dia minta apa. Nah, kalau dia diminta meter per sekon, jarak 300.000 itu simbolnya S. 300.000 meter. Nah, karena diminta meter per sekon berarti tidak bisa dirubah atau dikonversi. Ya. Dalam waktu itu simbolnya T, 6 jam. Karena dimintanya meter per sekon, sekon itu detik, berarti jamnya dirubah, kita rubah ke detik. 6 jam berarti berapa sekon? 1 jamnya itu 3.600 sekon. Berarti 6 dikali 3.600 adalah 21.600 sekon. Baru kita masukkan ke rumus V sama dengan S dibagi T, jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 300.000 meter dibagi 21.600 sekon. Nah, berapa ya? Hasilnya 13,89 meter sekon. Maaf ini sampai salah Ibu. Nah, kemungkinan kedua yang diminta kilometer per jam. Kalau diminta kilometer per jam berarti yang tadi meter kita rubah ke kilometer. 300.000 meter berapa kilo? Karena meter ke kilometer naik 3 berarti dibagi 1.000. Berarti 300.000 dibagi 1.000, 300 kilometer. T-nya tetap 6 jam ya, karena jam yang diminta. S dibagi T. S-nya 300 kilometer, T-nya 6 jam. Berarti 300 dibagi 6, 50 kilometer per jam. Jadi ingat, apa yang diminta itu yang dirubah. Oke? Nah, cukup sekian dari Ibu. Maaf jika ada salah-salah kata. Jika belum ada yang paham, silakan boleh bertanya dengan Ibu. Oke? Ya, maaf Ibu kalau ada salah-salah. Oke? Boleh japri ke Ibu. Itu aja ya dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.